Mari saudara kita sama-sama menyembah Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sangat excited. Saya sangat gembira karena saya akan bagikan pesan yang khusus untuk saudara. Dan pesan itu adalah pesan yang eternal, yang kekal, yang kita harus pegang kuat-kuat. Dan Tuhan mau kita hidup dalam pesan-pesan ini. Saudara, pesan ini berhubungan dengan sesuatu yang sangat penting, yaitu prinsip hukum atau perintah yang ketika kita melakukannya maka kita akan berbahagia. Saudara, perintah itu kalau dalam perjanjian lama namanya 10 perintah Allah. Kalau dalam perjanjian baru disebut hukum kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukum moral, hukum yang mengatur kehidupan moral manusia, benar dan salah, itu adalah hukum yang sifatnya universal, mengatasi setiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Dan itu hukum yang mengatasi seluruh umat manusia, karena adalah prinsip yang eternal, prinsip yang benar untuk semua manusia. Prinsip itu adalah saudara dipanggil untuk mengasihi penciptamu, yaitu Tuhan Allahmu, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, yang kedua, saudara dipanggil untuk mengasihi sesamamu manusia, yaitu orang yang ada di sebelahmu, orang yang ada di dekatmu, keluargamu, tetanggamu, orang-orang yang saudara anggap orang asing atau tamu atau orang yang saudara tidak kenal. Dimanapun saudara berada, kapanpun bertemu dengan manusia, saudara dipanggil untuk mengasihi sesamamu. Saudara, dan hukum ini yang pertama-tama ditulis oleh Tuhan di dalam loh batu, saudara. Dan perintah itu mengatakan yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Saudara, kita harus memiliki teologi yang benar. Tidak ada Allah lain. Kita mengenal satu Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan menciptakan sesuatu untuk disembah. Entah itu teknologi, entah itu ilmu pengetahuan, entah itu karya dalam bidang arsitektur atau karya apapun. Saudara, kita semua diberi oleh Tuhan kemampuan untuk meng-create sesuatu, untuk mengembangkan sesuatu, mendevelop segala sesuatu, dan mengembangkan kebudayaan dari bahan-bahan yang sudah ada, baik itu materi yang sifatnya bisa dilihat oleh secara fisika, tetapi juga kehidupan sosial harus dibangun, saudara. Saudara, ilmu pengetahuan alam, fisika harus dibangun, harus dikembangkan, ilmu sosial harus dikembangkan. Tetapi satu hal, saudara, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nama Tuhan untuk dipuji, nama Tuhan untuk diagungkan, nama Tuhan untuk disembah. Nama Tuhanlah pribadi Tuhan sendiri. Kadang orang berpikir, oh manusia sudah mandiri, manusia sudah otonom, manusia sudah bisa melakukan banyak hal tanpa Tuhan. Tetapi saya mau ingatkan bahwa nama Tuhan akan tetap ada. Pribadi Tuhan akan tetap berkuasa. Walaupun manusia sudah sedemikian maju. Karena sudah tetap beribadah kepada Tuhan. Ayat yang berikutnya mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ada waktu-waktu di mana kita berkebudayaan, berkreasi. Ada waktu di mana kita mengembangkan talenta-talenta. Tetapi ada waktu di mana kita diam untuk mengingat kekekalan, saudara. Ada yang duniawi tapi ada yang kekekalan. Saudara dipersilahkan untuk 6 hari melakukan kegiatan, prinsipnya itu, saudara. Saudara melakukan kegiatan apa saja, bekerja apa saja. Tetapi 1 hari, saudara harus ingat penciptamu. Kuduskanlah hari Sabat. Ingat penebusmu yang membebaskan engkau dari dosa, dari belenggu iblis, dari dunia ini. Dan saudara diciptakan begitu berharga. Saudara, dan ayat-ayat yang berikutnya itu berbicara tentang bagaimana kita mengasihi sesama kita dengan cara menghormati ayah dan ibu kita. Menghormati orang tua kita, menghormati otoritas di atas kita, menghormati pemimpin-pemimpin kita. Menghormati polisi yang sedang bekerja di jalan. Menghormati Pak Hakim, menghormati semua tatanan yang ada. Karena itu diciptakan supaya ada keteraturan dan ketertiban. Dan itu Tuhan sendiri yang meletakkan dasar-dasarnya, saudara. Dan kalau kita menjadi orang yang taat hukum, saudara, menghormati otoritas, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia di tengah-tengah bangsa ini. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan di tengah bangsa ini. Kita akan umur panjang di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Artinya kita akan diberi kemakmuran. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keinginan itu ada dalam diri manusia, itu sebagai natur yang buruk. Tetapi ketika saudara datang kepada Yesus, saudara mengidentifikasikan diri bersama dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Dan saudara bangkit bersama Yesus. Dan saudara memiliki hidup yang baru. Barang siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Semua perintah-perintah ini diberikan kepada manusia, dan manusia gagal untuk menjadi pelaku firman. Manusia
gagal karena tabiatnya berdosa. Keberdosaan tidak memungkinkan dia menjadi pelaku firman. Tetapi setelah menjadi manusia baru dalam Yesus, firman untuk mengasihi Allah dan manusia itu ditaruh Tuhan bersama dengan pendiaman Roh Kudus, ditulis dalam batin kita, di dalam hati kita, sehingga kita bisa berpegang teguh kepada perintah itu. Dan saya mengasihi Tuhan, saya mau mengasihi sesama selama seumur hidup saya. Berapapun harganya. Dan saudara, Roh Kudus menolong saudara. Roh Kudus memampukan saudara. Karena apa? Saudara ada dalam Kristus. Kalau saudara belum ada dalam Kristus, dan saudara merasa tidak mampu menjadi pelaku firman, kegagalan demi kegagalan, saat ini datang kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya gagal untuk menjadi pelaku firman. Saya gagal untuk melakukan yang baik. Saya gagal untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Dan saya gagal menjadi orang yang beragama. Saat ini saya mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuklah dalam hati saya. Taruhlah firman-Mu dalam hati saya. Kuatkan saya oleh Roh-Mu. Supaya saya menjadi pelaku firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat saudara menaati hukum Allah. Yaitu dengan cara mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hidup saudara sungguh-sungguh berubah. Dan saudara akan memiliki cara hidup yang berbeda. Saudara akan menjadi orang yang sungguh-sungguh berbahagia di bumi ini. Maukah saudara? Kalau saudara mau datang kepada Tuhan Yesus, saat ini adalah saatnya. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dan dia akan menguatkan saudara untuk menjadi orang yang taat. Bukan hanya hari ini, tapi taat, 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 setia, setia, setia sampai akhir hidupmu. Tuhan memberkati saudara.